Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillahirrabbilalamin, kita ketemu lagi di kuliah energi panas bumi. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu tentang sistem pembangkit listrik panas bumi tipe single flash. Nah, untuk yang tipe single flash ini nanti akan kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian A, bagian B, dan bagian C. Nah, sekarang kita mulai dulu untuk yang bagian A. Ya, referensinya masih menggunakan bukunya Ronald D. Pipo ya. Nah, sebelum kita membahas sistem pembangkit listrik single flash ini, maka perlu disampaikan ini nomenklatur untuk gambar-gambar di dalam bab ini ya. Jadi nanti gambar-gambar berikutnya itu tidak ditulis lengkap gitu, tapi hanya notasi atau singkatan-singkatannya ini. Misalnya BCV itu ball check valve, kemudian kalau C itu condenser dan seterusnya di sini ya, sampai nanti WV atau WV itu adalah wellhead valve. Nah, sebagai pengantarnya atau sebagai pendahuluan bahwa pembangkit listrik tenaga uap panas bumi tipe single flash ini adalah merupakan andalan untuk industri geothermal power atau pembangkit listrik tenaga panas bumi ya. Nah, ini seringkali merupakan pembangkit listrik pertama yang dipasang di ladang panas bumi yang didominasi cairan. Jadi kalau fluida geofluidnya itu dominan cairan, maka yang dipilih itu adalah tipe single flash. Nah, di tahun 2004 itu terdapat 135 unit PLTP yang beroperasi di 18 negara di seluruh dunia ini. Nah, pembangkit single flash ini mencapai persentase 29% dari semua pembangkit listrik tenaga panas bumi. Itu secara jumlahnya. Nah, secara kapasitasnya tipe single flash ini mencapai angka 40%. Dan kapasitas dari daya yang dibangkitkan per unitnya itu bervariasi dari 3 sampai 90 MW. Jadi dari sangat kecil sampai sangat besar untuk ukuran PLTP. Nah, berikutnya akan kita bahas pertimbangan-pertimbangan sistem pengumpulan fluida geothermal. Fluida geothermal itu artinya fluida yang kita dapatkan dari hasil pengeboran geothermal. Jadi bisa berupa uap kering, bisa berupa uap basah, bisa berupa air panas, bisa berupa campuran antara uap dan air gitu ya. Nah, untuk single flash ini cocok untuk fluida geothermalnya itu didominasi oleh cairan. Nah, yang pertama tata letak perpipaan. Ya, jadi kita awali dari penempatan separator. Separator itu dapat ditempatkan atau dapat berlokasi di pembangkit listrik. Ya, pembangkit listrik itu powerhouse atau di stasiun satelit di lapangan di suatu daerah tertentu gitu ya, atau di dekat kepala sumur atau dekat wellheadnya. Jadi ini adalah contoh ilustrasi dari sistem separator yang ditaruh di dekat pembangkit listrik. Jadi PH-nya adalah pembangkitnya. Kemudian CS ini adalah cyclone separator. Nah, ini lingkaran-lingkaran atau titik-titik hitam ini adalah sumur produksinya. Jadi semua dibawa ke siklon separator. Nah, dari siklon separator ini akan terpisah. Yang brine atau cairan itu nanti diinjeksikan lagi ke sumur injeksi atau sumur suntik, sedangkan uapnya itu digunakan di powerhouse yang digunakan untuk membangkitkan listrik.
Nah, gitu. Nah, kemudian yang kedua yang ditaruh di suatu sistem satelit. Jadi ada beberapa sumur produksi ini ditampung atau dimasukkan ke dalam siklon separator. Jadi ini contoh ini 3 sumur produksi dilayani oleh satu siklon separator. Jadi ini geofluidnya ini masuk ke siklon separator semua. Kemudian yang ini 2 sumur produksi dilayani oleh satu siklon separator. Nah, di siklon separator ini terjadi pemisahan uap dan cairan. Yang uap itu dibawa ke powerhouse atau ke pembangkit listriknya. Tetapi sebelumnya itu dilewatkan dulu yang namanya steam receiver. Ini di sini ya. Jadi satu baru masuk ke pembangkit. Nah, kemudian brine-nya atau kondensatnya itu atau cairannya itu disuntikkan ke sumur injeksi. Nah, ini tipe yang kedua. Tipe yang ketiga adalah di setiap sumur produksi, ya di atas itu ada wellhead-nya, ada kepala sumur, itu diberi siklon separator. Jadi ini satu sumur, satu siklon separator. Baru dari siklon separator itu uapnya nanti dibawa ke steam receiver di dekat powerhouse di sini, baru uapnya lalu digunakan untuk pembangkit listrik. Nah, yang airnya itu dipompa ke sumur injeksi. Nah, itu tipe-tipe penempatan dari siklon separator. Ya, ada 3 macam ya. Nah, berikutnya kehilangan tekanan atau pressure losses. Nah, ini harus mendapatkan perhatian utama di dalam desain sistem pengumpulan. Ya, penurunan tekanan uap ini dipengaruhi oleh banyak hal atau banyak faktor. Antara lain diameter pipa uap. Nah, semakin kecil pipanya itu akan semakin besar nilai penurunan tekanannya dengan variabel yang lainnya sama. Nah, kemudian aspek yang kedua adalah panjang pipa uap, kemudian konfigurasi perpipaan. Maksudnya konfigurasinya apakah lurus, apakah berbelok-belok, apakah naik turun gitu ya. Kemudian densitas uap dan laju aliran uap. Ini adalah parameter-parameter yang mempengaruhi besarnya penurunan tekanan uap ya selama mengalir dari wellhead sampai ke powerhouse-nya. Nah, persamaan atau korelasi untuk penurunan tekanan uap ini dapat dituliskan ya, ini untuk yang penurunan tekanan disebabkan oleh adanya gesekan antara geofluid dengan pipanya. Ya, ini adalah rumus empiris ya. Seperti ini. 0,8 dikalikan L M dot ya, pangkat sekian. M dot ini artinya adalah laju aliran massa atau mass flow rate dibagi dengan rho kalikan D ya, pangkat ini. Kemudian penurunan tekanan yang lain itu adalah penurunan tekanan yang disebabkan oleh gravitasi ya. Nah, mungkin terjadi perubahan elevasi pipa gitu ya, pipanya ada yang naik turun gitu atau mungkin nanjak ya, berubah elevasinya, itu juga mengakibatkan kerugian atau penurunan tekanan ya, ada rugi-rugi aliran sehingga mengakibatkan penurunan tekanan. Itu dinyatakan dengan persamaan ini ya. Oke, selanjutnya nah, kehilangan tekanan pada aliran 2 fase ini ya, pipa-pipa uap cairan jenuh itu menjadi lebih kompleks dan kurang diprediksi secara analitis ya, beda dengan yang satu fase itu dapat menggunakan misalnya persamaan Darcy-Weisbach gitu ya, lalu dibantu dengan diagram Moody gitu ya. Nah, tetapi untuk aliran 2 fase yaitu campuran
cairan dan uap itu sangat sulit. Nah, korelasi dapat digunakan untuk memperkirakan penurunan tekanan ini, tetapi seringkali juga uji di lapangan itu yang lebih banyak digunakan. Oke. Nah, untuk setiap pola aliran, mekanisme kehilangan tekanan itu berbeda dan membutuhkan penggunaan korelasi empiris. Nah, secara umum kehilangan tekanan pada pipa 2 fase itu terdiri dari 3 hal ya. Yang pertama karena gesekan, kemudian karena gravitasi, dan karena akselerasi atau percepatan dari geofluidnya. Nah, itulah di bagian pertama atau part A ini yang kita bahas tentang pembangkit listrik tenaga panas bumi tipe single flash. Nah, berikutnya akan kita lanjutkan nanti di video berikutnya. Terima kasih Anda telah menyimak kuliah singkat ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.